Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Bagaimana Bu, kabarnya hari siang, ini? siang Bu. Alhamdulillah baik Bu. Luar biasa. Selamat Allahu pagi. Akbar. Semoga selalu sehat ya anak-anak. Sudah siap belajar ya hari ini? Ya Siap Bu. Bu. Kita ucapkan sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita membacakan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita setelah berdoa mau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat-surat pendek ya, awal dan akhir aja. Baca surat An-Nas bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunna minal yaqin thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan pelajaran akidah. Materi ini yaitu mengenal nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus gemar membaca ya anak-anak. Ya Bu. Terutama membaca Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat 99 nama-nama baik Allah. Atau disebut juga Asmaul Husna yang menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing nama memiliki pengertian yang bersifat baik dan agung. Nah, inilah ya gambarnya. Gambar bahwa Allah itu Al-Qawiyyu. Ya. Dengan bermohon kepada Allah sambil menyebut Asmaul Husna, maka kita Nah, kita akan membahas tentang Al-Qawi dulu ya Bu ya. Ya anak-anak ya. Al-Qawiyyu yaitu yang maha kuat dan maha perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Kesempurnaan itu tergambar dalam Asmaul Husna yang 99. Nah, kali ini kita akan mempelajari Al-Qawiyyu dulu ya, anak-anak, yaitu Al-Qawiyyu yang artinya yang maha kuat. Sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber kekuatan. Ya, kita harus mengimani, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber kekuatan kita. Ya, lanjut. Hikmah mengimani Asmaul Husna Al-Qawiyyu.
Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat. Secara hanya fisik, tetapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hikmahnya mengimani Asmaul Husna Al-Qawiyyu adalah melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Nah, anak-anakku sekalian, apabila ada orang yang membutuhkan tenaga kita, pikiran kita, doa apa kita harus membantunya. Dan di dalam ini hikmah mengimani Asmaul Husna itu memperkuat iman dan takwa kepada Allah dengan sepenuh hati bahwa Allah itu Maha Kuat. Kita harus minta kepada Allah, tidak boleh minta ke siapa-siapa lagi. Dan kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat. Kuat fisik, kuat mental. Secara kita aja menghadapi ini, menghadapi apa ini? Pre-teaching itu kita harus kuat, jangan lemah, kita harus semangat. Ya, Ibu, anak-anakku sekalian. Nah, itulah hikmah mengimani Asmaul Husna. Coba kalian diskusikan ya nanti sama kelompok kalian. Yang pertama, contoh sikap kalian yang mencerminkan sifat Allah Al-Qawiyyu. Beri contoh ya, Nak ya. Nanti dikelompokkan. Yang jud. Nah, di sini hikmah mengimani Al-Qawiyyu. Hikmahnya apa anak-anak? Sudah tahu belum hikmahnya? Nah, hikmah mengimani Al-Qayyum. 1. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Ya. Yang kedua yaitu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri dan tidak menggantungkan pada diri pada orang lain. Ya sayang ya. Jadi kalau kita udah balik, kalau kita udah ini, jangan tergantung sama orang lain. Kita harus mandiri. Dalam hidup kita harus mandiri ya sayang ya. Mandiri dalam kehidupan sehari-hari ya sayang. Lanjut keempat. Membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, disitulah apa ini? Membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada orang lain itu apa? Misalnya kita bisanya membaca basmalah atau bismillah, kita sampaikan kepada teman, anak-anak kalau baca bismillah harus begini. Itu insya Allah manfaat dunia akhirat ya anak-anakku sekalian. Nah, disinilah kita alhamdulillah ya sekarang kalian telah selesai mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lewat Asmaul Husna sebagai Ismul A'dzam, nama yang agung, yang maha besar, yang bagus. Ya, yaitu Al-Qawiyyu yang artinya Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan perkasa. Al-Qayyum artinya Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aku dan rasul-rasulnya. Rasul pasti menang. Pasti menang. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Anak-anakku sekalian, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Itulah ya, anak-anakku sekalian. Dan ada yel-yel sedikit ya anak-anak. Ibu akan ini kan sedikit ya.
tentang anti bullying. Ya, nyanyi sebentar ya sayang ya. Nyanyi sebentar supaya tidak jenuh. Nah, Ibu akan menyanyikan begini. Ya. Ya, Bu. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Ayo bisa nggak? Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk anti bullying. Jangan suka, ayo nak, menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki, bullying, bullying, no. Sayang teman, yes, yes, yes. Demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat belajar. Ya, dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.